Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mela Amelia, kelas PS2B, NIM 20051610119, jurusan akuntansi, program studi D4 Keuangan dan Perbankan Syariah. Di sini saya akan menjelaskan tentang Syirka Mufawadah untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Lembaga Keuangan Syariah, oleh dosen pengampu saya, Ibu Ahrijawati Nasution, SEMSI. Apa itu Syirka Mufawadah? Mungkin dari kalian masih ada yang belum mengetahui apa itu tentang syirka. Yuk kita simak penjelasannya. Syirka mufawadah merupakan pembagian dari musyarakah akad. Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan di mana dua orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal musyarakah dan berbagi keuntungan dan kerugian. Musyarakah akad terbagi menjadi 5, yaitu yang satu, syirka al-inan, yang kedua, syirka murabbahah, yang ketiga, syirka al-mal atau abdan, yang keempat, syirka al-wujuh, yang kelima, syirka mufawadah. Dari kelima musyarakah akad tersebut, saya akan menjelaskan tentang syirka mufawadah. Syirka mufawadah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan satu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari syirka mufawadah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak. Contoh syirka mufawadah, seorang pemodal memberikan bantuan uang kepada kedua pedagang yang ia percaya. Pada awalnya, kedua pedagang ini hanya bekerja kepada pemodal saja. Kemudian, karena ingin berkembang, kedua pedagang tersebut memberikan barang secara kredit dan membagi hasilnya sama rata. Dan kemudian, pedagang tersebut mengembalikan modal uang kepada pemodal. Adapun contoh syirka mufawadah yang menggabungkan semua jenis syirka di atas, yaitu syirka abdan, murabbahah, inan, dan wujuh. Naila adalah pemodal berkontribusi pemodal kepada aulia dan amil. Kemudian aulia dan amil juga sepakat untuk berkontribusi modal untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada aulia dan amil. Dalam hal ini, pada awalnya yang terjadi adalah syirka abdan, yaitu ketika aulia dan amil sepakat masing-masing bersyirkah dengan memberi kontribusi kerja saja. Namun ketika Naila memberikan modal kepada aulia dan amil, berarti di antara mereka bertiga terwujud mudharabah. Di sini Naila sebagai pemodal, sedangkan aulia dan amil sebagai pengelola. Ketika aulia dan amil sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal di samping kontribusi kerja, berarti terwujud syirka inan. Di antara aulia dan amil, ketika aulia dan amil membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud syirka al-wujuh antara aulia dan amil. Dengan demikian, bentuk syirka seperti ini telah menggabungkan semua jenis syirka dan disebut syirka mufawadah. Adapun dalil syirka. Yang pertama, dalil ayat Al-Qur'an. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2. Ayat itu menjelaskan perbuatan dan sikap hidup dapat membawa kebajikan pada individu maupun kelompok masyarakat yang digolongkan pada perbuatan-perbuatan baik dan juga takwa, dengan syarat perbuatan yang dilandasi dengan niat dan tulus maupun ikhlas. Tolong-menolong atau syirka al-ta'awun merupakan suatu bentuk perkongsian dan harapan bahwa semua pribadi muslim merupakan sosok yang bisa bekerja sama dengan muslim lainnya. Yang kedua, dalil syirka sunnah. Pelaksanaan di dalam Islam juga didasari kepada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Said Sabiq menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan berkah atas harta pengumpulan dan pemelihara keduanya atau mitra kerja selama mereka menjaga hubungan baik dan juga tidak saling mengkhianati. Apabila salah seorang berlaku kecurangan, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencabut berkah dari harta-hartanya. Dalil-dalil ijma. Ulama sepakat bahwa syirka boleh hukumnya menurut syariat, sekalipun mereka berbeda-beda pendapat tentang jenis-jenis syirka dan keabsahan masing-masing. Syirka pun saling berbeda menurut persepsi mereka. Ada yang kita lihat sejak masa Rasulullah SAW, orang-orang mukmin selalu berserikat di dalam perniagaan.
Adapun rukun dan syarat syirkah. Yang pertama, rukun syirkah. Secara garis besar ada 3 rukun syirkah. Yang pertama, kedua belah pihak yang akan berakad atau akidan. Yang kedua, objek akad yang disebut dengan maq'ud alaihi mencakup pekerjaan ataupun modal. Yang ketiga, akad atau bisa disebut juga dengan istilah sighat. Adapun syarat sah akad harus berupa tasharruf, yaitu harus adanya aktivitas yang berupa pengelolaan. Yang kedua, syarat syirkah. Syarat syirkah dibagi menjadi 3, yaitu 1. Syirkah lafaz. Syarat lafaz. Kalimat akad hendaklah mengandung arti izin untuk menjalankan barang perserikatan. Yang kedua, syarat untuk menjadi anggota perserikatan adalah berakal, balik, dan merdeka. 3. Syarat dari modal perkongsian. Yang 1. Modal hendaknya berupa uang atau emas atau perak, ataupun barang yang dapat ditimbang atau ditakar, contohnya beras, gula, dan lain-lain. Yang kedua, barang itu hendaknya dicampurkan sebelum akad sehingga ketika barang tidak bisa dibedakan lagi. Dan penjelasan saya tentang syirkah mufawadah. Jika ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.